Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Ibrani dan kita telah mencapai pasal 11 mulai dari ayat yang ke-17. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai studi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih Saudara Ayat. Kita masih berada di pasal iman, pasal 11 dari surat Ibrani. Ya, Kita telah sampai di ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mohon berikan gambaran tentang kejadian ini, yaitu persembahan Ishak, yang dilakukan oleh Abraham seperti yang disebutkan dalam Kejadian pasal 22, dan bagaimana iman diwujudkan dalam kehidupan dari Abraham. kita bisa mempertimbangkan kehidupan Abraham seperti serangkaian ujian. Ujian pertama adalah panggilan untuk meninggalkan keluarga, rumah, dan sukunya. Kemudian ujian lain pun bergulir. Tetapi puncak ujian adalah saat Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan putra satu-satunya yang kepadanya dia minta semua janji itu. Itulah Ishak. Kita membaca tentang ujian ini dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Kesulitan manusia di hadapan Abraham adalah konflik mental. Bagaimana bisa bahwa Allah menjanjikan hal itu melalui anak ini, suatu keturunan yang luar biasa hebat akan datang, yang dari dia semua keluarga di bumi diberkati. Dan sekarang dia mintaku untuk persembahkan anakku. Sekali lagi, iman Abraham menang. Karena dia menganggap masalahnya sebagai berikut. Aku akan menempatkan dia di atas mezbah. Aku akan menyembelihnya. Aku akan membakarnya. Tapi aku percaya bahwa Tuhan tidak akan menarik kembali firman-Nya. Dia akan membangkitkan kembali abu ini dan ciptakan Ishak lagi darinya. Dan aku akan membawa Ishak pulang bersamaku. Bukti untuk ini, itulah saat kita membaca ceritanya dalam Kejadian 22. Kita menemukan detail yang sangat indah di dalamnya. Yaitu dia meninggalkan para pelayannya yang tadi bersamanya di kaki bukit dari Gunung Moria dan berkata kepada mereka, tinggallah. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Dia sangat yakin ketika dia akan persembahkan Ishak bahwa dia akan membawanya kembali. Saya ingin memanfaatkan poin ini untuk menyoroti gagasan dari pemahaman iman. Apa yang dimaksud memahami iman? Maksud saya, menurut saya iman membawa masuk kepada ingatan akan Abraham, apa yang Tuhan janjikan kepadanya melalui Ishak. Dia berkata, sebab yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Dia percaya bahwa selama Ishak sampai saat itu belum melahirkan keturunan karena dia belum menikah, firman Tuhan harus digenapi. Tentu. Jadi waktu dia akan menyembelihnya di altar, Tuhan akan membangkitkan dia kembali. Tepat. Dan Tuhan telah melakukan ini sebelumnya ketika dia awalnya membawa Ishak karena Tepat. dia berpikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Mohon jelaskan tentang peran iman ketika iman mengingatkan kita akan janji
yang telah Tuhan katakan kepada kita ketika iman memelihara masa kini kita dengan percaya pada Tuhan. Saya akan memberi contoh, kemudian Anda dapat memperluas lebih jauh Silakan. dengan ide ini. Silakan. Daud diurapi menjadi raja, tapi dia belum mencapai tata pemerintahan. Dia menghadapi Goliat, mengetahuinya melalui iman, bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari orang Filistin ini untuk memenuhi janjinya menjadikannya sebagai raja. Iman mendukungnya dalam situasi ini dan memungkinkannya meraih kemenangan. Mohon jelaskan tentang mengingat perbuatan dan janji masa lalu untuk memupuk iman di masa kini. Baiklah, iman tumbuh dalam 3 cara, saudara ayat. Pertama, ia tumbuh melalui pembelajaran, janji-janji Alkitabiah, dan mentaatinya. Kedua, itu dipelihara dengan mencerna janji-janji dalam suasana doa individu ataupun kelompok. Ketiga, diberi nutrisi oleh kesulitan sebelumnya yang bisa memberi saya dorongan bahwa ketika saya menghadapi kesulitan baru, saya bisa mengatasinya. Saya akan memberikan contoh lebih praktis. Jika saya adalah seseorang yang mempelajari Alkitab dan membaca banyak janji, mendengarnya dalam khotbah atau membacanya di buku tafsir, janji ini seharusnya tidak luput dari perhatian. Saya harus mengambilnya dan mencernanya dalam semangat doa, sehingga jika saya menghadapi kesulitan dan mulai berdoa untuk itu, maka Tuhan akan mengingat saya akan suatu janji atau sekelompok janji agar saya mengingat pemeliharaannya. Contohnya Yeremia 32. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Contohnya Lukas 1, perkataan Gabriel kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam doa, janji-janji ini sedang diproses. Dan iman melekat pada janji itu. Jadi ketika sultan itu datang, saya akan ingat pengalaman sebelumnya di mana Tuhan bersama saya. Ketika suatu kesulitan datang, dia berkata pada saya, ayo percayalah padaku, aku akan membantu mengatasi ini dan seterusnya dengan kesulitan berikutnya yang lebih sulit. Saya akan menyamakan ini dengan lomba lari gawang, di mana pelari memulai dengan katakanlah tinggi 90 cm, kemudian 1,5 meter, kemudian 2 meter. Semua ini adalah pelatihan iman. Anda menyebutkan Daud dan kita berbicara tentang Abraham. Dan ada banyak di dalam Alkitab yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Kaleb anak Yefuneh yang namanya tidak disebutkan di sini terus mempertahankan suatu janji dari Allah selama 45 tahun. Allah bersabda akan kuberikan negeri ini. Dan meskipun semua manusia mempertimbangkan, soal dia berkata pada Tuhan, kau telah mengatakan itu dan Musa telah menyetujuinya, maka kami pasti akan mengambil tanah itu dan ia masuk ke negeri itu. Sebelum kita meninggalkan poin ini, saya ingin mengatakan bahwa baik Abraham maupun Sarah menerima janji-janji Tuhan dengan imannya. Saya ingin menyemangati kita mengenai doa. Ketika ada yang diminta berdoa untuk mendapatkan keturunan, misalnya anak-anak, atau mendapatkan pekerjaan, lalu seseorang akan menjawab, Tuhan akan melakukan kehendaknya maupun aku berdoa atau tidak. Dan terkadang seorang berdoa dengan kecerobohan dan ketidakpercayaan. Dan ketikanya doanya tidak terkabul, dia menganggap bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk tidak memenuhi permintaannya. Apakah ada yang disebut iman dari doa? Maksudnya hal-hal yang tidak akan saya peroleh kecuali melalui doa dengan iman. Baiklah saudara ayat, doanya ada harga yang harus kita bayar. Apa harga yang harus dibayar? Doa dan membaca Alkitab. Mengharuskan seorang untuk melepaskan diri dari kesibukan. Kehidupannya sementara dan luangkan waktu untuk di hadapan Tuhan untuk menceritakan masalahnya kepadanya. Dan bertanya kepadanya bagaimana dia akan menghadapinya. Tuhan mungkin memberinya kedamaian dan memberitahunya untuk tetap mengandalkan dia dan janji-janjinya. Jika saya mendapat cahaya ini, saya harus merenungkan berdoa. Berdoa bisa dilakukan dengan puasa. Berdoa mungkin dengan gereja atau di dalam kelompok. Dan saya akan memberikan contoh lain untuk memperjelas masalah ini. Asumsikan kita punya proyek untuk membangun gedung konferensi yang sangat besar. Dari sudut pandang manusia, jumlah yang dibutuhkan untuk membangun sebagian bangunan dalam jangka waktu tertentu tidak mungkin dibayar. Meskipun logika manusia mengatakan itu tidak mungkin. Tuhan bersabda, bagiku tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang berkata jika Allah berkehendak, maka bangunan itu akan dibangun. Karena Tuhan akan melakukan apapun yang dia kehendaki. Tentu saja hanya memiliki kerinduan agar
Bangunan seperti itu dibangun sedemikian rupa, Tuhan akan dilayani dan dimuliakan. Ini jelas sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar. Tapi saya ingin mengatakan bahwa memang kita menggantungkan kemalasan kita dalam doa di gantungan bernama kehendak Tuhan. Kita tidak ingin berdoa, bahkan pertemuan doa di banyak gereja sudah menjadi rutinitas. Frase yang berulang sekedar kebiasaan, namun iman buat seorang patah semangat di hadapan Tuhan Rajin dan buat berdoa. seseorang, saya teringat akan Elia. Ketika dia naik ke puncak gunung dan meletakkan wajahnya di antara lututnya dan berkata kepada pelayannya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Wahai Elia, engkau adalah orang yang telah melihat keajaiban. Apakah engkau masih perlu rajin berdoa?" Dia menjawab, "Ya, perkara Tuhan tidak diambil dengan mudah." Banyak orang berpikir demikian dalam kehidupan Kristen. Segala satunya diambil dengan mudah. Tidak, mendapatkan keselamatan melalui iman karena seseorang telah membayar harganya tidak berarti bahwa kita akan mendapatkan berkat kita sambil duduk diam. Kita harus berusaha, mengalami kehancuran, berpuasa, dan berdoa. Bukan agar Tuhan memenuhi keinginan hati kita atau impian kita, melainkan memenuhi apa yang memuliakan Dia. Dr. Farid, kita benar-benar perlu mempelajari caranya berdoa dengan iman. Dan karena kita percaya pada kemampuan Tuhan yang tidak terbatas dan kekayaannya yang tidak terbatas juga. Kita tidak boleh membatasi doa kita. Ya, Kita tidak harus berhenti berdoa kapanpun dengan berpikir bahwa Tuhan tidak akan menanggapi. Tetapi kita harus terus tekun Amin. di dalam doa. Menunggu kehendak Tuhan dalam menanggapinya. amin. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Silakan. Saat ini kita banyak mendengar tentang pengasuhan orang tua, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan. Dan pentingnya semua ini dalam membentuk kehidupan individual. Namun, apa yang dapat kita katakan tentang kehidupan Yakub dari semua aspek-aspek ini? Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Yakub dan Esau berjuang bersama di dalam rahim ibu mereka. Bahkan sebelum lahir, Yakub telah berjuang keras untuk menjadi dominan. Tetapi dia keluar setelah saudaranya, dan dia keluar dengan tangan yang memegang tumit saudaranya. Selain itu, dia adalah seorang penipu yang sangat jahat, tetapi Tuhan telah mengubah hidupnya. Faktanya adalah Yakub menggambarkan sifat kemanusiaan kita. Saudara, ayat 17 berkata, "Karena iman maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak, dan ia telah menerima janji itu, telah mempersembahkan anak yang tunggal." Siapa yang telah menerima janji itu? Silakan Dr. Farid. Kalimat ini sudah sangat jelas. Abraham mempersembahkan. Abraham yang telah menerima janji yang telah diberikan Allah kepadanya mempersembahkan putra sesatunya, yaitu Ishak. Jadi membangun kembali kalimat tersebut menjelaskan karena iman Abraham yang telah menerima janji-janji itu ketika dia diuji, mempersembahkan Ishak, putra Paulus satu-satunya. di sini ingin memberikan gambaran tersiratnya kepada kita. Dia ingin mengatakan bahwa ketika Abraham persembahkan, dia mempersembahkan janji yang telah diterimanya, maka ujian ini menjadi lebih sulit. Saya masih berkutat pada kata-kata ini, tatkala Teruskan. ia dicobai. Apakah Abraham bersuka cita ketika dia hendak mempersembahkan Ishak? Apakah dia senang membawa Ishak ke Tentu altar? saja. Tidak. Apa yang dimaksud dengan tatkala ia dicobai? Kita harus tahu, saudara, ayat itulah jalan iman. Perjalanan iman itu pasti ada ujiannya. Tuhan menggunakan ujian untuk memaksimalkan keimanan, untuk menyatakan keimanan di hadapan manusia, dan membuat iman bersinar menjadi permata. Itu sebabnya dia menguji Abraham. Berapa hari dia harus berjalan untuk mencapai gunung? 3 hari. Maka dalam masing-masing dari 3 hari dia mempunyai kesempatan untuk menarik kembali kata-katanya. Namun keimanan teruji dan terbukti kesetiaannya. Ya, Dia bersikeras untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya sampai Ya, dia mencapai gunung. benar. Saya sangat berharap kita belajar dari Abraham. amin. Mari kita beralih ke ayat 20 yang mengatakan karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kata-kata ini tentang Ishak. Kita tahu bahwa dia memberkati Yakub. Kapan dia memberkati Esau? Kisah ini membawa kita kembali ke Kejadian pasal 27. Menurut apa yang kita baca dalam Kejadian, itu adalah kisah yang sangat menyakitkan karena Yakub menipu ayahnya Ishak dan mengambil berkat anak sulung yang adalah Esau. Namun ketika Ishak mengetahui bahwa
dia tertipu oleh Yakub dan Esau datang menangis dan berkata bahwa Yakub telah menipuku 2 kali. Setelah dia merampas hak kesulunganku, dia juga merampas berkatku. Ishak tidak menarik kembali kata-katanya. Dan menjawab dia dengan berkata, dan dia akan tetap orang yang berkati. Artinya aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Mengapa? Ini bukan hanya karena dia sebagai orang tua tidak mau menarik kembali perkataannya, tetapi karena pada saat inilah dia teringat bahwa Tuhan berkata kepada Ribka selagi mereka masih dalam kandungannya saat itu, dia sedang hamil, yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Maka ia menyetujui firman Allah. Dari sisi lain, dia memberkati Esau, tapi berkat dalam bentuk apa? Dia memberkati Esau dengan berkat duniawi dan berkata kepadanya, engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tekukmu. Berarti, kamu adalah seorang pria revolusioner yang memberontak dan aku akan beritahu hal itu kepada suatu saat di masa depan. Kamu akan menghancurkan kuk milik dia. Saya tidak dapat menemukan berkat khusus yang telah diucapkan kepada Esau sehubungan dengan makanan, minuman, pakaian, dan kelimpahan tanah dan hasil panen seperti yang dikatakannya kepada Yakub. Apa satu-satunya hal yang membedakan berkat yang diucapkan di sini kepada Esau? Ayahnya Ishak berkata padanya dalam Kejadian 27 ayat 40, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Inilah satu-satunya berkat. Hanya itu. Faktanya saudara ayat, dia lebih fokus di sini dan imannya daripada apa yang Yakub dan Esau terima. Dia ingin mengatakan bahwa meskipun Ishak bertambah tua dan dimulai dengan kesalahan, tapi karena iman dia mendapatkan pemahamannya lagi. Dan Oke. wawasan itu kembali kepadanya lagi. Seolah Ishak menyampaikan dalam diri Yakub apa yang dijanjikan kepada Abraham dari dirinya sendiri. Seolah dia Tepat. berkata apa yang dijanjikan kepada Yakub Abraham dan terpenuhi Saya dalam menyetujui diriku hal itu. akan digenapi di dalam kamu, hai Yakub, kelak untuk melengkapi keturunan berkat. Benar. Selanjutnya dia berbicara tentang Yakub di ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada tongkatnya. Dia berbicara tentang Yakub dengan menyebutkan suatu peristiwa yang mengungkapkan iman di hari-hari terakhirnya. Apakah umur panjang Yakub mengalami kekosongan iman? Nyatanya kehidupan Yakub mencakup adegan-adegan iman. Misalnya ketika Rahel sedang sekarat dan ketika jiwanya terangkat, dia menamai anak lakinya yang lahir itu nomor 12, Ben-Oni. Itulah anak kesedihanku, tapi ayahnya Yakub memanggilnya Benyamin, artinya anak tangan kananku. Imannya mengubah pemandangan yang penuh kesedihan dan ratapan menjadi suatu bukti kepercayaan kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa meskipun anak ini tidak memiliki ibu untuk membesarkannya, dia akan menjadi suatu kekuatan, Tuhan akan berinya kekuatan. Ini adalah satu situasi. Ada situasi lain yang menunjukkan imannya. Ketika Yusuf membawanya di hadapan Firaun dan dia adalah pria tua yang bersandar pada kruk dan masuk menemui raja terhebat pada saat itu. Namun demikian, Yakub memberkati Firaun ketika dia masuk. Dan juga ketika dia keluar, seolah dia berkata, aku lebih hebat darinya. Kenapa kamu lebih hebat? Menurut penglihatan itu, kamu sangat miskin. Dia berkata, tidak. Aku adalah seorang pangeran di hadapan Tuhan. Aku memiliki hubungan dengan Tuhan yang sejati. Firaun kaya dan kuat. Tapi pada akhirnya, dia menyembah dewa-dewa kafir. Aku mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itulah sekilas bukti iman. Oke. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati, Diberkati oleh oleh yang yang lebih lebih tinggi. tinggi. Di sini dia membawa kita ke kejadian terakhir dalam hidupnya. Ketika dia ingin memberkati anak-anak Yusuf, Yusuf membawakan kedua putranya dan bentuk adat dia menetapkan Manasye Manasye dan dan Efraim. Efraim. Yang sulung di sebelah kanan Yakub dan Efraim yang lebih muda ke arah tangan kirinya. Karena kebiasaan para ayah adalah bahwa anak sulunglah yang menerima lebih banyak berkat duniawi, yaitu lebih banyak tanah, lebih banyak keturunan, dan lebih banyak kekayaan. Yang lebih muda akan menerima berkat tapi lebih sedikit. Yakub melakukan seperti itu. Dia meletakkan tangan kanannya pada yang lebih muda dan kiri pada yang lebih tua. Dan ketika Yusuf merasa tidak senang,
Yakub jawab dia, aku tahu anakku, aku tahu. Berarti aku mengerti apa yang aku lakukan. Karena Allah mengungkapkan keinginannya kepadaku. Efraim akan menerima lebih banyak keberkahan daripada Manasye. Dan ini terpenuhi sepanjang sejarah dari suku-suku tersebut. Efraim adalah salah satu suku yang sangat kuat yang memiliki luas daratan lebih besar di tanah Kanaan. Dan di antara mereka ada yang lebih perkasa. Bahkan kerajaan Israel kemudian disebut Efraim. Efraim. Dipanggil dengan sebutannya Efraim. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat Silakan. 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Apa yang dimaksud dengan lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya? Silakan Dr. Farid. Artinya pada akhir hayatnya, dia bersujud di hadapan Tuhan. Yang tidak mencabut penyertaannya, keselamatan, dan belas kasihan selama hidup Ayub selama berlangsung 147 tahun. Di pihak Ayub terdapat kelemahan dan ketidaksetiaan. Tapi Tuhan buat dia menjadi orang yang sangat hebat. Maka dia bersujud menyembah di hadapan Tuhan di akhir hidupnya. Di sini dia mengatakan lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dan Kejadian 48 berkata, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Semua tindakan ini menanggung arti dari rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menemaninya sepanjang perjalanan yang penuh dengan cobaan dan kesakitan. Terima kasih. Mulai dari ayat 22, kita membaca tentang karakter indah lainnya dari Yusuf. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Tentu saja seluruh kehidupan Yusuf penuh dengan bukti iman yang sejati. Tapi di sini dia fokus pada cerita dari keluarnya bangsa Israel dan membawa tulang-tulangnya keluar dari Mesir. Apa yang Anda lihat? Imam yang besar, dia adalah seseorang yang mencapai posisi di Mesir yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Yang kedua, setelah Firaun dan Mesir dan sekitarnya mengenal seseorang bernama Zafenat Paneah, kepribadian bijak yang agung yang menyelamatkan Mesir dan wilayahnya dari kelaparan. Namun, di akhir hidupnya, dia tidak memberikan arahan agar mereka membangun piramida, tapi memberikan arahan bahwa tulang-tulangnya yang ditempatkan di peti mati, dibawalah mereka ketika mereka keluar. Tahukah kamu, Yusuf, bahwa mereka akan keluar? Dia berkata, iya, bukankah Tuhan berkata kepada kakekku Abraham, bahwa mereka akan pergi ke tanah Kanaan? Bagaimana dengan tanah Mesir? Aku akan tinggal di sana sebentar saja. Tuhan mengirimku ke sana untuk melestarikan kehidupan. Tapi tanah air kami adalah tanah Kanaan. Kamu pasti akan keluar. Jadi tolong ketika tiba waktunya untuk keluar, bawalah tulang-tulangku untuk dikuburkan di dalam kubur di mana tulang dan tubuh dari kakekku berada. Sebenarnya saya melihat pernyataan ini sebagai hal yang luar biasa. Bahwa segala kemuliaan dunia yang didapat oleh Yusuf tidak pernah membuatnya lupa bahwa mereka adalah orang asing dan bahwa ada kebangkitan dan negara yang lebih baik menanti mereka. Jika kita mau untuk mengambil pelajaran praktis dari kejadian ini, apa yang akan Anda katakan kepada kami? Tuhan mungkin memberikan beberapa orang percaya kemampuan, kekayaan, atau kecerdasan agar mereka bisa mempertahankan posisi yang bagus. Namun kita belajar dari Yusuf bahwa apapun yang telah kita capai, kita adalah orang asing dan pasti akan meninggalkan bumi. Kita harus menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu jabatan atau kekayaan, untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan umatnya dan kebaikan semua orang. Kita tidak akan diabadikan di bumi. Ia mempergunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak mempergunakannya. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Pada episode hari ini kita berbicara tentang iman Ishak. Bagaimana iman muncul di dalam diri Ishak? Ada satu ayat yang disebutkan di sini tentang iman Ishak ketika dia memberkati Yakub dan Esau. Dan dari perjanjian lama kita mengetahui hal itu ketika Esau kembali ke ayahnya.
Ishak meminta berkat. Dia tahu bahwa berkat itu dicuri oleh Yakub. Adapun keberkahan Esau disebutkan dalam Kejadian 27 ayat yang ke-40. Ketika Ishak berkata, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Oke, jadi akan ada keunggulan bagi Esau kelak di akhir. Bagaimana Dr. Farid? Benar. Bagaimana iman muncul dalam kehidupan Yakub? Iman Yakub muncul ketika dia memberikan berkat kepada cucunya. Selagi ia mengatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan cucunya, ketika dia menyilangkan tangan dan meletakkan tangan kanannya ke atas kepala anak bungsunya dan tangan kiri ke atas kepala anak sulung. Dengan melakukan hal itu, dia mengeksekusi kehendak Tuhan melalui Baik, imannya. Dr. Farid. Benar. Setelah kita membicarakan tentang Ishak dan Yakub, kita membicarakan Yusuf. Bagaimana iman muncul dalam kehidupan Yusuf? Terkait iman Yusuf, ayat yang ke-22 berkata, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang berulangnya. Yang menunjukkan iman di sini adalah seorang tersebut dengan posisi yang begitu tinggi. Bukanlah sebuah prioritas untuk memberikan arahan agar jenazahnya dibalsem, seperti yang biasanya dilakukan oleh para Firaun. Ia mengingat dan meyakini janji bahwa mereka pasti akan keluar dari negeri ini, yang bukan tanah air mereka. Jadi dia memberi mereka petunjuk untuk membawa tulang-tulangnya ke tanah di mana mereka akan kunjungi ketika mereka keluar. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Terima Farid, kasih. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dikatakan tentang Yusuf, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf merupakan orang hebat di Mesir dan dia memiliki posisi yang besar dan mungkin saja untuk membuat piramida untuknya agar namanya abadi. Namun Yusuf tidak memusatkan perhatiannya pada apa yang dimilikinya di Mesir. Ia teringat akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dan memberi petunjuk agar tulang-tulangnya diangkat dari sana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang kita semua pelajari dari cerita ini adalah bahwa suatu hari segera kita akan keluar dari dunia ini. Semua orang percaya akan meninggalkan dunia ini. Maka hendaknya kita tidak berusaha mengabadikan nama kita di dunia ini. Atau mencari apa yang memuaskan keinginan kita di dunia. Suatu hari kita akan keluar. Orang-orang yang hidup akan keluar seperti yang dilakukan orang Israel. Dan juga tulang belulang Yusuf yang dikuburkan keluar dari tanah Mesir. Suatu hari Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk mengambil orang-orang beriman yang masih hidup dan akan meninggalkan bumi. Dan orang-orang percaya yang tertidur seperti Yusuf akan dibangunkan oleh Tuhan. Dan mereka juga akan meninggalkan bumi. Kita semua akan meninggalkan bumi. Kita menunggu hari itu. Pemirsa terkasih, jangan mencari apa yang merupakan duniawi. Tetapi jagalah pandangan Anda pada tanah air surgawi dan pusatkanlah pikiran Anda setiap hari pada tanah air surgawi sampai kita meninggalkan bumi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.